pagi hari ini saya teringat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu setia dan Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Ya. Karena air mata kita ini mempunyai satu kuasa di hadapan Tuhan. Sering air mata kita berkata lebih banyak dari jutaan kata-kata yang ingin kita ucapkan. Mari sekarang kita tidak peduli siapa kita, keadaan kita, apapun pergumulan kita. Saudara, kalau kita tangisi di hadapan Tuhan, saya percaya orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pernahkah kita mengalami datang pada Tuhan, sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa ya, nggak bisa bicara apa-apa, nggak bisa bicara mengucapkan 1-2 kata, tetapi kita cuma meneteskan air mata kita di hadapan Tuhan. Tapi sering air mata kita ini lebih dari jutaan kata-kata. Bukankah Allah kita setia? Saudara, kita akan belajar bagaimana keintiman dari hati kita kepada Bapa. Yang terambil di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, ayat yang sudah sangat terkenal ya. Tetapi kita mau mendapatkan sesuatu hal di dalam ayat ini yang perlu kita pelajari. Lukas 15 ayat 11 sampai 32, saudara catat dan saudara pelajari kembali di rumah ya. Saudara belajar kata demi kata diartikan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berarti. Di situ dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Yang bungsu berkata kepada bapaknya, dia minta bagian harta miliknya yang menjadi haknya. Lalu bapaknya memberikan harta itu padanya. Kemudian beberapa hari lagi, anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya dan pergi ke satu negeri. Dia memboroskan semua harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Satu hari timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Akhirnya anak bungsu ini menjadi melarat. Dan dia pergi kepada seorang yang memelihara babi ya. Dan dia bekerja di situ untuk menjaga babinya. Dan ketika perutnya lapar, dia ingin makan dan dia makan makanan dari ampas yang menjadi makanan babi itu. Karena tidak ada seorang pun yang memberikan makanan kepadanya. Saudara, lalu ia menyadari ya bahwa betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi kenapa aku di sini mati kelaparan? Dia akhirnya dia sadar, dia bangkit dan dia pergi kepada bapaknya dan dia berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak, ya. Jadikanlah aku seorang upahan." Saudara, maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya, dan ketika ia masih jauh, bapaknya berlari melihat, merangkul dia, mencium dia, dan kata anak itu pada bapak, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hambanya, "Ayo bawa jubah yang terbaik, pakaikan jubah ini, dan dikenakanlah cincin di jarinya dan sepatu di kakinya. Dan ambillah lembu tambun, sembelilah, mari kita makan bersama-sama dengan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung, yang berada di ladang, ketika dia pulang, dia mendengar bunyi seruling, ada tari-tarian,
ada orang makan-makan di rumahnya. Maka dia tanya kepada hambanya, apa arti semuanya ini? Hambanya berkata, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi dia menjawab, Bapak, sudah bertahun-tahun aku melayani Bapak, tapi belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapak yang sudah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama pelacur-pelacur. Bapak sudah menyembelih lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya padaku, anakku, engkau selalu bersama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan gembira karena adikmu telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Satu cerita yang sangat ironis sekali. Kalau kita melihat kehidupan si sulung, jelas merupakan kehidupan yang sangat menyedihkan. Di mana dia mengklaim dirinya bahwa dirinya benar. Dia berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepada aku belum pernah Bapak berikan seekor kambing untuk bersukacita dengan sahabatku. Mengapa si sulung ini tidak menikmati apa yang Bapak miliki dalam hidupnya? Mengapa si bungsu ini menghabiskan kekayaan bapaknya dengan pelacur, pulang dipestakan sedemikian rupa? Bukankah bertahun-tahun si bungsu ini sudah mengecewakan bapaknya? Dan si sulung ini bekerja dengan tekun, ya, tetapi tidak pernah menikmati seperti apa yang dialami adik si bungsu ini, saudara. Mungkin sebagian daripada kita berkata, mungkin si sulung ini tidak pernah minta. Tapi kalau kita perhatikan, si bungsu ini juga tidak pernah minta, ya, supaya dia disembelihkan seekor kambing. Tidak pernah minta. Si sulung yang tidak pernah minta, si bungsu yang tidak pernah minta. Bukankah itu kehendak Bapa? Diberikan jubah, diberikan cincin, diberikan sepatu, dipestakan. Saudara, dan mengapa si sulung tidak pernah menikmati itu? Kalau kita perhatikan, saudara, bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita memiliki kehidupan seperti si bungsu ini, si sulung ini, yaitu bertahun-tahun kita setia, bertahun-tahun kita ke gereja, bertahun-tahun kita mungkin nggak melanggar perintah Bapa, ya, yang membuktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh pada Bapa. Hidupnya datar, ya, tidak ada sesuatu yang menarik, ya. Tidak ada pesta, tidak ada sukacita, ya. Dan dia tidak pernah, mungkin kita tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tapi kalau kita renungkan dengan baik-baik, kita baca firman ini, maka kita lihat ada dua tipe hubungan yang dilakukan oleh si bungsu dan si sulung, yang mempunyai satu karakteristik hubungan yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi ada dua tipe hubungan, ya, yaitu yang dilakukan si bungsu dan si sulung. Yang si sulung ini mengalami hubungan yang formal, yang dilakukan setia, ya, antara dia dengan bapaknya. Dia setia pada bapaknya, setia melakukan pekerjaan kepada bapaknya, setia melakukan perintah bapaknya, tidak menyakiti hati bapaknya. Karena itu dia berani klaim, bertahun-tahun aku melayani Bapak, tidak pernah melanggar. Semua dilakukan dengan setia, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Tetapi ternyata hubungan anak si sulung ini dengan bapaknya adalah satu hubungan yang formal. Dia lakukan semua itu secara rutinitas, ya. Dan banyak orang Kristen yang mempunyai hubungan dengan Bapak lebih bersifat rutinitas,
formal seperti hubungan anak sulung ini. Saudara, kalau dalam hidup kita melakukan, kita ke gereja, kita beribadah, tetapi kalau hubungan kita dengan Bapak itu formal, ya, secara rutinitas, itu sangat berbahaya. Karena itu yang dilakukan oleh Simpson. Bagaimana Simpson mempunyai hubungan yang formal, ya, dia secara rutinitas apa yang dilakukan. Saudara, dan ini bisa berbahaya. Kerutinitasan itu akan membiarkan hidup kita menjadi biasa, datar, dan tidak ada satu api yang membara. Saudara, kita lihat bagaimana akhirnya Simpson dengan kerutinitasan dan keformalan hubungannya dengan Bapak, dia akhirnya mengalami jatuh di dalam dosa, yaitu hidup dengan perempuan yang lain, saudara, dan akhirnya dia mengalami bagaimana Delilah membujuk dia, dan akhirnya semua yang dia punya itu hilang, ya. Hubungan dengan bapaknya terputus. Saudara, kita lihat bagaimana kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita yang lahir baru, ya, menikmati sesuatu yang ilahi, tapi karena banyak hal di dalam ketidak mengertinya kita berjalan bersama Tuhan itu hanya formal dan rutinitas. Hari demi hari rutinitas seperti itu yang kita jalani. Memang kita baca Alkitab, rutinitas, ya, tapi saudara, itu kita lakukan tidak dengan hati. Ya, memang benar kita hidup baik, enggak melanggar perintah Bapak, ya. Tapi di sisi lain, kita benar-benar tidak menikmati apa yang Bapak sediakan. Karena hubungan anak sulung ini hanya formal dan rutinitas, sehingga dia tidak bisa mengerti dengan sungguh hati Bapaknya. Dia tidak mengerti hak ahli warisnya. Sehingga dia tidak mengerti seperti Bapaknya menerangkan, apa yang Bapak punya, itu kamu punya. Saudara, tapi si bungsu ini memiliki hubungan yang berbeda. Memang hubungannya dengan bapaknya sempat terputus, ya, karena dia meninggalkan bapaknya. Hubungannya dia bukan hubungan formal lagi. Hubungannya itu semua sudah ditinggalkan dan dia tidak layak disebut sebagai anak. Ya. Hubungan dengan bapaknya, tetapi waktu dia sadar akan keadaannya, dia kembali kepada bapaknya. Ada satu hubungan batin dia dengan bapaknya. Hubungan yang lahir dari hati, ya. Ketika dia sudah habis-habisan tidak bisa makan, ya, keluarlah pertobatan dari dasar hatinya dan dia berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, kalau kita baca dikatakan bahwa adikmu ini, ya, bahwa si bungsu ini, dia ini sudah mati dan hidup kembali. Yang mati apa? Rohaninya sudah mati. Saudara, pertobatan itu tidak pernah muncul dari pikirannya, tetapi pertobatan itu selalu munculnya dari hati. Getaran dari pertobatan itu membuat dia lari kembali kepada bapaknya, ingat kepada bapaknya. Saudara, dan yang menarik ketika bapaknya melihat dari jauh si bungsu kembali, reaksi yang pertama bukan pikirannya, tetapi reaksi pertama adalah hati Bapak ini. Tergeraklah hati Bapak ini oleh belas kasihan. Maka dari hati ketemu dengan hati, apa yang ada di dalamnya dialirkan di dalam kehidupannya. Saudara, Allah kita ini Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata. Si sulung ini hubungannya formal dengan bapaknya dan tidak punya hubungan batin dengan bapaknya. Saudara, kadang-kadang kita itu juga mengalami hal yang sama, ya. Kita kadang-kadang beribadah itu serupa dengan kewajiban. Kita mengembalikan perpuluhan itu bukan dari dasar hati kita. Kadang-kadang kita lakukan
karena itu sebagai satu kewajiban yang rutin ya. Kita lakukan tugas-tugas kita itu semua dengan rutin ya. Tapi tidak keluar dari hati kita, yang tidak berkata aku lakukan karena aku cinta dengan Tuhan, oleh itu karena itu aku lakukan semua ini. Saudara, kalau kita mau menikmati apa yang Bapak miliki, lepaskan kerutinitasan dan keformalan yang ada dalam hidup kita, dan minta batin kita berpaut dengan batin Bapak, hati kita berpaut dengan hati Bapak. Setiap kali hubungan batin kita terjadi, ada pertukaran, ada satu pertukaran. Kalau kita hubungan batin kita dengan Bapak, hati dengan hati Bapak bertemu, maka akan terjadi pertukarannya, di mana kita bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa menjadi manusia yang dipulihkan pada Tuhan. Sebab apa, dari hati kita, kita akan memiliki apa yang Allah kita punya. Seperti kita lihat umpamanya Daud dengan Yonatan. Alkitab berkata, waktu jiwa mereka bersatu, Yonatan hanya memiliki hati Daud. Dia tidak punya apa-apa, tapi hak Yonatan sebagai putra mahkota rela diberikan pada Daud sahabatnya. Saudara, karena ada hubungan dari hati. Dan hubungan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin menyatu batin kita dengan Tuhan, maka semakin mudah kita mendapatkan segala sesuatu yang ada Bapak punya. Kadang saya tidak dapat berkata apapun ya, tetapi saudara kadang-kadang di dalam satu keheningan ya, di dalam satu saat-saat yang teduh, itu sering Tuhan berkata ya, bahwa Tuhan itu akan mengerti setiap apa yang ada dalam hati kita. Bahkan apa yang belum kita sempat ucapkan, itu Tuhan sudah tahu ya. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, belum kita ucapkan, belum kita minta pada Bapak, tapi Bapak sudah tahu hati kita. Karena apa? Karena hati dengan hati menyatu. Saudara, kadang-kadang orang percaya, orang-orang Kristen itu terjebak dalam hubungan formalitas, sehingga tidak sedikit menjadi orang Kristen yang akhirnya dicap sebagai orang Kristen yang agamawi. Tercetak menjadi orang Kristen agamawi karena hubungannya adalah formal. Kebenaran yang diformalkan menjadi kebenaran yang menjadi agamawi, saudara. Dan kita kehilangan hubungan batin dengan Tuhan. Dengan ini maka biarlah pagi hari ini, saudara, kita mau belajar seperti apa yang Paulus katakan. Bahwa apa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus, ya, aniaya, ya, kekurangan, masalah, ya. Kalau batin kita dengan batin Tuhan diikat, maka tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita dengan Kristus. Saudara, itu kita lihat hubungan formal itu tidak akan pernah membuat kita memiliki komitmen yang utuh dengan Bapa. Kecuali hubungan batin kita yang kita berkata, Tuhan, aku cinta pada Tuhan. Saudara, kita lihat hubungan suami istri. Kadang-kadang ketika mula-mula ya, hubungannya itu luar biasa. Tapi lama-lama banyak pasangan-pasangan yang mengalami hubungan yang pudar. Yang tersisa hubungan yang formal. Saudara, sasang hukum biasa memang sebagai keluarga hubungannya, tapi hubungannya itu sudah nggak ada satu keintiman lagi. Karena sudah terbiasa akhirnya menjadi hubungan yang formal. Saudara, kita lihat hubungan yang formal itu, saudara, akhirnya menjadi hambar ya. Tidak ada kasih, hubungan tidak ada kasih yang membara kepada bapaknya. Saudara, banyak orang kehilangan kasih yang mula-mula kepada Bapak. Oleh karena itu, pagi hari ini, ayo kita mau sungguh-sungguh sadar bahwa
hubungan kita kembalikan menjadi, mungkin kita dia mengikuti Tuhan, kita beribadah secara rutin, kita memberi secara rutin, memuji Tuhan secara rutin, angkat tangan secara rutin, itu kita lakukan dengan formal. Tapi ayo pagi hari ini, kita mau supaya hati kita enggak kosong dan kita mengerti hati Bapak, bahwa apa yang Bapak punya, kita punya, yaitu kalau kita memiliki hati yang berpaut dengan hati Bapak, ada satu hubungan batin kepada Bapak. Hubungan formal itu bisa kering, saudara. Dulu kita percaya bahwa kalau kita bersama Tuhan, saudara, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi karena kita lama-lama hubungan ini menjadi hilang, menjadi formal, kita akhirnya tidak mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Bapak dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu pagi hari ini biarlah kita mau kembali kepada Bapak, ya. Mulai kita merenungkan kembali kasih mula-mula, ya, supaya apa? Kita tetap membuktikan bahwa kita setia dan kita tidak pantang menyerah. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan apa adanya yang ada di dalam hidup kita. Maka hidup kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu kita percaya bahwa kalau kita mempunyai hubungan yang batin dengan Tuhan, kita tidak akan pernah merasa khawatir dan takut terhadap apa yang ada, kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Karena kita percaya kita adalah anak Bapa yang memanggil Dia sebagai Bapa dan mewarisi hak sebagai anaknya, memiliki hak ahli waris daripada Bapa, sehingga kita tahu Bapak, apa yang Bapak punya, kita ikut punya. Kita tidak tahu Allah kita, Bapak kita punya semuanya. Maka semuanya itu akan Tuhan berikan dan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu pagi hari ini, saya percaya mungkin kita saat ini kok belum merasakan ya apa yang janji Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya, kalau batin kita ada satu keintiman hati dengan Bapa yang terpaut dengan Bapa, maka ada satu pemulihan, ada satu pertukaran, di mana Bapa akan memulihkan identitas kita sebagai seorang anak yang sungguh-sungguh menerima apa yang Bapak punya. Oleh karena itu pagi hari ini, saya berdoa untuk semua yang ada di tempat ini. Kalau mungkin kita sudah terjebak dengan satu formalitas atau kerutinan di dalam ibadah kita, ayo pagi hari ini biarkan Roh Kudus mengobarkan semangat kita kembali untuk kita datang pada Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh untuk mau mengenal hati Bapa. Saya percaya apabila hati kita dengan berpaut dengan hati Tuhan, maka berkat Tuhan akan menyertai setiap apa yang saudara kerjakan. Tuhan membuat segala yang berhasil. Apa yang saudara minta, maka Tuhan akan berikan. Bahkan Tuhan akan menjawab lebih dari apa yang saudara doakan. Saat ini saya berdoa untuk setiap saudara, bahwa apa yang saudara kerjakan, Tuhan membuat saudara berhasil. Yang sembuh, Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan saya percaya, apapun keadaan kita hari demi hari, kita akan semakin intim dengan Bapa dan kita akan semakin mendapatkan apa yang Bapak miliki. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Maka kita sebagai anak-anaknya tetap dipelihara oleh Tuhan dalam setiap musim keadaan kita. Maka Tuhan tetap memelihara kita. Amin.